Halo teman-teman, bahaya ganti nomor HP saat galbay pinjol, pahami resikonya. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sedang bingung, frustasi menghadapi penagihan pinjaman online melalui media komunikasi, WA dan telepon, karena ini adalah salah satu jalan yang bisa developer atau DC lapangan tempuh pada saat teman-teman galbay atau tidak bayar tagihan. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Nah, apakah ke depan jika kita ganti nomor HP akan berbahaya? Saya akan bahas di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, kita tahu jika developer itu adalah seseorang yang bisa menagih kita pada saat kita tidak bayar tagihan. Jadi mereka akan nelponin kita, meneror kita. Nah, saat kita ganti nomor HP, itu artinya kita tidak akan bisa dihubungi oleh developer atau DC lapangan, karena ya otomatis nomor kita sudah ganti, WA kita sudah ganti. Jadi mereka kalau dihubungi pasti nomornya tidak dikenal, nomornya tidak aktif, seperti itu ya teman. Nah, biasanya kalau seperti itu developer atau DC lapangan itu bisa menghubungi kontak darurat. Nah, kontak darurat ini kita cantumkan pada saat pertama kali kita daftar, itu pasti ada yang namanya pencantuman kontak darurat. Itu biasanya 1 atau 2, itu biasanya teman-teman akan cantumkan nomor HP yang lainnya. Itu biasanya bisa nomor kerabat atau nomor saudara atau nomor teman. Itu pasti akan dihubungi teman-teman jika teman-teman sudah galbay alias gagal bayar pinjaman online. Pada saat teman-teman nomornya tidak aktif, kontak darurat adalah salah satu yang akan dihubungi terus-menerus. Nah, kalau teman-teman pintar, nomor darurat itu biasanya diisi nomornya ngacak agar jika dihubungi tidak akan ada sangkut pautnya dengan teman-teman. Tapi jika teman-teman orang yang jujur, pasti nomornya akan dilibatkan nomor saudara atau kerabat. Nah, kalau umpamanya teman-teman merasa nomornya HP sudah diganti, kontak daruratnya akan dihubungi dan suruh menagihkan teman-teman. Itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena itu bisa membuat teman-teman malu sendiri, karena ditagih oleh teman sendiri, ditagih oleh saudara sendiri. Biasanya banyak sekali kejadian yang seperti itu teman, dan umpamanya memang seperti itu, teman-teman harus jelaskan secara terperinci kepada saudara teman-teman, kepada sahabat teman-teman, jika memang teman-teman ada masalah seputar pinjaman online dan tidak bisa bayar tagihan. Itu bisa teman-teman lakukan agar teman-teman aman ke depan. Nah, bahayanya tidak itu saja teman. Bahayanya jika teman-teman pada saat mendaftar itu mengizinkan baca kontak. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jika teman-teman sampai mengizinkan baca kontak, itu artinya semua kontak di HP teman-teman akan dihubungi terus-menerus, terutama yang sering berhubungan dengan teman-teman. Nah, ini kejadian kemarin di teman saya teman. Jadi teman saya itu klik daftar kontaknya, bisa disadap seperti itu ya teman, dan daftar kontaknya itu dihubungin semua, suruh menagihkan. Itu sangat amat membuat dia malu sendiri. Di kampung dia malu sekali. Banyak sekali orang yang diteleponin pinjaman online suruh menagihkan ke orang itu, dan teman saya jadi malu sendiri ya teman, karena ini masalahnya harga diri ya teman. Jadi kita diketahui banyak orang memang kita punya hutang besar. Untuk pinjaman online teman saya itu sekitar 10 juta. Jadi memang itu untuk pinjaman online besar. Untuk pinjaman online yang kecil seperti 2 juta, 3 juta mungkin tidak akan bisa secara intens melakukan yang namanya penagihan lewat kontak HP ini, karena ya mungkin tidak ada swadap kontak teman. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Itu bahayanya sampai situ, tidak sampai situ saja teman. Nah, untuk yang teman-teman sudah menonaktifkan atau mengganti nomor WA, itu untuk yang pinjaman oleh yang punya DC lapangan itu akan nyamperin ke rumah teman-teman. Itu sangat berbahaya sekali, karena ini adalah salah satu yang ditakutkan semua orang yang namanya DC lapangan itu akan langsung ke rumah teman-teman jika memang teman-teman sudah ganti nomor WA atau nomor HP. Jadi sangat amat berbahaya sekali. Nah, tapi tidak semua pinjaman online menerapkan ini. Ada yang khusus pinjaman online seperti Akulaku, Kredivo, ShopeePayLater, itu ada developer khusus yang mereka bayar untuk menagih teman-teman. Itu ketiga aplikasi itu pasti ada di lapangannya. Nah, di luar itu biasanya mereka menyewa pihak ketiga. Misalnya ada kami, ada Pundi, atau 360 Kredi atau Singa, itu mungkin ada developernya, tapi jangkauannya sangat sedikit sekali, misalnya cuma di seputar Jabodetabek, dan itu pun tidak dari mereka. Jadi mereka menyewa pihak ketiga, misalnya ada developer dari Akulaku atau bank-bank daerah itu diminta untuk menagihkan jika umpamanya satu daerah. Seperti itu teman triknya. Jadi tidak dari DC lapangan mereka sendiri, tapi dari pihak ketiga yang menagihkan.
itu bisa terjadi dan sudah terjadi. Jadi sangat berbahaya sekali ini. Terus untuk yang namanya debt collector yang tidak ada di lapangan juga sangat banyak sekali. Nah, saya catat sekitar 60 DC. Nah, saya catat sekitar 60 pinjaman online yang tidak ada di lapangannya. Nah, apa saja itu saya mau sebutkan di sini, tapi durasinya akan panjang, teman. Jadi saya akan berfokus pada pinjaman online yang ada di lapangannya, menyewa di lapangan dan menyewa di lapangan yang pihak ketiga itu Akulaku, Kredivo, Shopee Paylater itu ada di lapangannya, dan ada Pundi, ada Kami, EasyCash, Kredit Pintar itu menyewa pihak ketiga. Jadi umpamanya teman-teman sudah galbay di pinjaman online dan merasa kalau sudah ganti HP lebih aman, tidak seperti itu, teman. Konsekuensinya seperti yang saya bilang tadi, pertama akan dihubungi kontak darurat, itu pasti akan dihubungi, teman. Yang kedua akan, kalau teman-teman izinkan kontak, baca kontak, nanti kontak HP di teman-teman semuanya akan dihubungi terus menerus, dan itu akan buat teman-teman malu. Dan yang terakhir ada di lapangannya. Nah, itu tergantung dari aplikasinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk aplikasi-aplikasi kecil itu mereka tidak punya modal untuk membayar di lapangannya, jadi memang tidak ada di lapangannya. Teman-teman bisa tahu seperti Bantu Saku, seperti Dana Cash, seperti Tugu, seperti banyak sekali pinjaman online kecil-kecil yang di bawah 1 juta penggunanya. Itu teman-teman harus tahu jika itu tidak bisa menyewa developer karena permodalan mereka cuma sedikit sekali. Jadi jika teman-teman sudah kali satu aplikasi, lihat saja aplikasi itu penggunanya banyak atau tidak. 5 juta pengguna ke atas itu biasanya ada developernya, walaupun cuma nyewa pihak ketiga. Tapi untuk 1 juta pengguna seperti aplikasi kecil-kecil seperti Dana Cash atau Dana Kilat atau Bantu Saku atau yang lainnya itu tidak ada di lapangannya. 1 juta pengguna itu sangat amat sedikit untuk di Indonesia. Jadi memang tidak ada developernya. Jadi harus jadi pertimbangan teman-teman apakah bisa untuk aman atau tidak pada saat mematikan yang namanya HP atau WA, ganti WA itu aman atau tidak, sudah saya jelaskan di sini agar teman-teman lebih paham ke depan. Nah, untuk teman-teman yang ingin mematikan, ya silahkan saja, saya tidak menuntut apakah akan di nonaktifkan atau tidak, itu terserah teman-teman. Konsekuensinya sudah saya jabarkan di sini, dan teman-teman pilihan ada di teman-teman apakah akan diaktifkan atau dijawab pinjaman online tersebut, atau kalau ada telepon atau WA dia bisa dicuekin saja, itu lebih aman ke depan ya teman, karena tidak akan hubungi kontak darurat, tidak akan hubungi nomor-nomor kontak di HP teman-teman, itu tidak akan dihubungi karena teman-teman cuma dicuekin seperti itu. Jadi itu menurut saya lebih aman daripada teman-teman ganti nomor WA atau ganti HP seperti itu ya teman. Dan teman-teman harus tahu jika umpamanya teman-teman sudah galbay alias gagal bayar, nanti konsekuensinya yang terakhir akan kena BI checking alias riwayat pinjaman teman-teman buruk dan tidak akan bisa melakukan pinjaman. Jadi itu harus jadi pertimbangan teman-teman. Misalnya teman-teman pengusaha muda ingin mengembangkan usaha, mau yang namanya pinjam uang, itu wajib BI checkingnya bagus karena itu menentukan ACC tidaknya pinjaman teman-teman. Jadi harus dipikirkan masa-masa dari hari ini agar ke depan tidak terjadi salah paham tentang masalah ini. Nah, saya video singkat dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar pinjaman online, terutama yang ganti nomor HP, apakah aman tidak, tulis di kolom komentar, saya akan jawab.